Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Dewi dengan NIM 23090150004. Nah, di sini saya akan membawakan sebuah ujian akhir semester pengauditan 1. Nah, jadi slide selanjutnya yaitu table of content. Nah, di mana materi yang akan saya bawakan itu ada 4, yaitu tantangan dan peluang auditor dalam mengaudit perusahaan berbasis teknologi. Nah, yang kedua adalah perubahan regulasi audit dan dampaknya terhadap praktik audit. Nah, yang ketiga, tantangan etika profesi yang dihadapi auditor dalam era globalisasi. Nah, yang keempat adalah ekspektasi masyarakat terhadap peran auditor dalam menghadapi isu-isu kecurangan perusahaan. Nah, slide selanjutnya yaitu di sini kita akan membahas materi pertama, yaitu tantangan dan peluang auditor dalam mengaudit perusahaan berbasis teknologi. Nah, di mana tantangannya itu berbasis teknologi menghadirkan 3 tantangan, yaitu yang pertama kompleksivitas sistem informasi. Nah, yang kedua adalah keamanan cyber, dan yang ketiga adalah perubahan regulasi. Nah, yang pertama kompleksitas sistem informasi. Nah, kompleksitas sistem informasi ini di mana perusahaan teknologi sering menggunakan sistem informasi yang kompleks seperti blockchain dan cloud computing yang memerlukan pemahaman mendalam dari auditor untuk memastikan integritas dan keamanan data. Jadi di mana kompleksitas sistem informasi ini betul-betul harus dipastikan integritasnya dan keamanan datanya. Yang kedua adalah keamanan cyber, di mana ancaman terhadap data dan sistem informasi meningkat, sehingga auditor harus mampu menilai dan menguji kontrol keamanan keamanan cyber perusahaan. Karena kita harus memastikan keamanan dari perusahaan tersebut. Kemudian adalah perubahan regulasi, di mana perubahan regulasi ini terkait teknologi seperti perlindungan data pribadi, maka diharuskannya yaitu keamanan cyber. Nah, lalu perubahan regulasi ini mempengaruhi praktik audit dan memerlukan penyesuaian metode audit. Nah, yang kemudian, namun perkembangan teknologi dapat menawarkan peluang bagi auditor, di mana ada 2, yaitu otomatisasi proses audit, di mana penggunaan alat analitik dan otomatisasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas audit. Nah, yang kedua adalah analisis data yang lebih mendalam, di mana teknologi memungkinkan auditor untuk menganalisis data dalam jumlah besar secara real time, meningkatkan kemampuan deteksi anomali dan risiko. Karena betul-betul kita harus menganalisis data dengan lebih mendalam agar tidak terjadinya sebuah risiko. Kemudian adalah perubahan regulasi audit. Materi kedua adalah perubahan regulasi audit dan dampaknya terhadap praktik audit. Nah, perubahan regulasi audit ini seperti rotasi kantor akuntan publik atau KAP dan standar audit baru yang memiliki dampak signifikan terhadap praktik audit. Nah, kalau rotasi KAP itu adalah regulasi yang mengharuskan rotasi KAP bertujuan meningkatkan independensi auditor. Namun studi menunjukkan bahwa rotasi KAP tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Nah, yang kedua kemudian
standar audit baru, di mana penerapan standar audit baru seperti yang berkaitan dengan audit berbasis risiko menuntut auditor untuk menyesuaikan metodologi dan prosedur audit mereka. Nah, selanjutnya dampak perubahan regulasi, di mana dampak perubahan regulasi ini terbagi menjadi dua, yaitu penyesuaian metodologi audit dan peningkatan kompetensi. Di mana penyesuaian metodologi audit ini, auditor perlu mengadaptasi pendekatan audit mereka sesuai dengan regulasi dan standar baru. Nah, yang kedua adalah peningkatan kompetensi, di mana auditor harus terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk memenuhi persyaratan regulasi yang berubah. Kemudian yang ketiga yaitu tantangan etika profesi yang dihadapi auditor dalam era globalisasi, di mana tantangan ini dalam era globalisasi ini menghadirkan tantangan etika bagi auditor, termasuk independensi dan objektivitas, pengaruh budaya dan nilai, serta tekanan dari klien, di mana independensi dan objektivitas ini seperti hubungan jangka panjang dengan klien dapat mempengaruhi dan independensi auditor, sehingga rotasi auditor menjadi penting untuk menjaga objektivitas. Kemudian pengaruh budaya dan nilai, di mana perbedaan budaya dan nilai antara auditor dan klien internasional dapat mempengaruhi penilaian etika profesionalisme auditor. Kemudian tekanan dari klien, di mana auditor mungkin menghadapi tekanan dari klien untuk mengabaikan temuan audit atau menyajikan laporan yang lebih menguntungkan. Nah, yang cara mengatasi tantangan etika bagi auditor. Nah, cara mengatasinya itu dengan mematuhi kode etik profesi dan peningkatan kompetensi, di mana mematuhi kode etik profesi yaitu dengan cara menjaga integritas, objektivitas, dan independensi dalam setiap aspek pekerjaan. Kemudian peningkatan kompetensi, di mana kita harus terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan untuk menghadapi situasi etika yang kompleks. Nah, materi keempat yaitu ekspektasi masyarakat terhadap peran auditor dalam menghadapi isu-isu kecurangan perusahaan, di mana masyarakat seringkali mengharapkan auditor seperti mendeteksi dan mencegah kecurangan. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas. Dan yang ketiga yaitu kepatuhan terhadap regulasi. Nah, biasanya deteksi dan pencegahan kecurangan itu biasanya masyarakat mengharapkan auditor mampu mengidentifikasi dan mencegah praktik kecurangan dalam laporan keuangan perusahaan. Nah, dan untuk transparansi dan akuntabilitas biasanya menyajikan laporan audit yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, meningkatkan kepercayaan publik terhadap informasi keuangan perusahaan. Dan yang ketiga, masyarakat seringkali mengharapkan auditor yaitu kepatuhan terhadap regulasi, memastikan bahwa perusahaan mematuhi semua regulasi dan standar yang berlaku, termasuk yang berkaitan dengan anti korupsi dan anti fraud. Kemudian adapun langkah-langkah memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap peran auditor, yaitu yang pertama mengembangkan skeptisme profesional, yang kedua menggunakan teknologi audit modern, yang ketiga adalah berkomunikasi secara efektif, di mana dalam mengembangkan skeptisme profesional selalu mempertanyakan dan memverifikasi informasi yang diberikan oleh manajemennya. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan teknologi audit modern, di mana biasanya memanfaatkan alat dan teknik terbaru untuk mendeteksi anomali dan kecurangan dalam data keuangan.
Terus berkomunikasi secara efektif, di mana menyampaikan temuan dan rekomendasi audit dengan jelas kepada manajemen dan pemangku kepentingan lainnya. Nah, mungkin itu saja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.